kaitan dengan sarana dan prasarana. Sarana prasarana yang satu Kota Lampung, kalau untuk unggul itu memang kalau yang sifatnya tidak insidental ya, itu memang kita melalui perencanaan setiap awal tahun anggaran. Setiap sekarang kan PMB, PPDB atau PMB, kita masukkan ke perencanaan kegiatan anggaran untuk tahun 2026-2027. Ya, tentukan itu untuk yang komite. Untuk reguler itu sangat membantu. Ada yang kita anggarkan melalui IPA, itu bos. Nah, ada juga pas tahun ajaran yang baru seperti ini itu kita anggarkan dari komite. Misalkan tahun ini Pak Ketua berapa? Yang mau dari komite. Berapa sih? 4 ya, 4. Cuma kemarin kami dorong untuk dikeluarkan semua, kan sudah tertutup semuanya kami di belakang itu, sehingga itu dari ini juga dari komite juga. Kenapa boleh atau tidak? Apa namanya? Dengan komite bahwa ini adalah sekolah negeri. Selagi PMA nomor 16 tahun 2020 itu belum diresapel, ditambah lagi dengan perjanjian kerja nomor 3006 itu belum diresapel, kami sudah sampaikan melalui kepala bidang pendidikan wilayah ya, Mas Kanwil, itu tidak jadi masalah ya. Jadi laporannya itu kan, selain itu syaratnya, mekanismenya itu yang harus benar. Jadi seperti itu. Insya Allah selama ini memang banyak suara-suara bising, suara-suara resisten, apalagi di dinas pendidikan, Bapak semua. Mereka kan ya belum punya payung, katanya mau ada ganti dari gubernur kan, tapi sebenarnya kan belum terrealisasikan. Tapi dengan teman-teman saya pikir itu ternyata masih juga menggunakan komite. Ada yang mungkin berselisih dengan kita, Kementerian Agama yang sifatnya itu kan pegawai sentral ya, SMTI. Kalau dengar gambaran dari kawan-kawan itu sebenarnya ada kebijakan tidak memperbolehkan komite itu, kayaknya dibongkar semua pintunya, enaknya nggak bisa dibuka karena aslinya lepas semua. Kalau nggak apa beneran enggak gitu. Jadi kalau untuk madrasah, insya Allah berkaitan dengan komite masih diperbolehkan, ada PMB-nya, ada perjanjian hadisnya masih ada. Jadi saling berkesinambungan apa namanya antara komite dengan apa namanya bos yang ada di satuan pendidikan. Jadi mungkin hanya itu, selebihnya nanti bisa disampaikan oleh Pak Sarpras, Pak Rubio dan teman-teman yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kepala dari LP1 maupun dari Jambi, terkait dengan sarana prasarana Bapak Ibu, ini memang perlu proses. Kan bisa habis kalau Bapak kan datangnya sekarang sudah semua, tapi semua itu butuh proses. Seperti Pak Dokter ini juga untuk meraih dokter dia perlu proses. Maka orang itu harus mempelajari prosesnya. Yang nggak bisa sukses kan gitu Pak Dokter ya. Jadi perjalanan ini sejarah daripada adanya hasil dari perjalanan itu juga tidak langsung sekali yang beroperasi Pak Maya. Itu kurang lebih sekitar 100 hasil yang ada di MPS 1 Kota Lampung, dan setiap hari pasca KPM aktif itu hidup semua. Nah itu berawal dari proses evaluasi itu, Bapak Ibu, kalau Bapak menjadi pos politik kita jadi sangat politik ya. Pos politik kita itu pun sudah ada hasilnya. Nah itu jangan sampai kita menganaktirikan semuanya sudah berhasil yang positif tidak. Dari gerbang itu sampai masuk ke kanan kiri itu sudah berhasil semua. Nanti masuk ke aula itu juga sudah semacam dihitung semuanya kurang lebih sekitar 100
itu sekarang sarana. Nanti proses seperti apa nanti kita salah singkat. Kemudian dari mulai gerbang di samping kiri kanan dan depan, kemudian semua kelas itu sudah beroperasi kurang lebih 40 CCTV. Pinggir jalan ini, pinggir depan dan seluruh kelas yang ada. Jadi kalau kita Bapak Ibu, kalau guru itu biasanya kan mengajarkan kita bagaimana tidak boleh tangan panjang dan sebagainya kan, pada anak kita sekarang ini kalau ngangkutin anak itu sudah tidak apa namanya yang kayak zaman kita dulu sekolah. Tapi begitu ada CCTV, cukup kita sampaikan jangan bapak-bapak kalau melanggar, ya jangan sampai kita CCTV itu mati, itu banyak terjadi. Nah setelah itu kita saat kamu mengambil barang sesuatu, mencuri, misalkan ini baru dari situlah anak-anak bertanya, oh iya, berarti rekam. Itu dirinya, apalagi tidak ada. Kan gitu. Ini satu Pak. Ini saya sampaikan secara sederhana untuk penunjang belajar. Kemudian yang kedua, yang ketiga, di setiap kelas itu sudah ada ini Pak, salam ini. Sehingga ini ada alat kontrol ini di PTSP namanya. Jadi kita cukup untuk seperti satu ini nanti akan terdengar ke semua kelas. Begitu juga kita matikan salah satunya yang bisa itu hanya satu saja itu. Jadi tidak kedengaran semua. Cuma terkadang kita sudah kasih teknologi yang canggih. Hanya karena guru-guru kita kalau yang dia ukuran taruhlah pakai sana itu memang perlu hati-hati. Yang mengajarnya dengan ibu profesional kan ini. Tapi kalau misalkan yang menengah bawah, aku ini caranya juga seperti kalau ibu bilang. Kalau dia tidak terdengar semua, cukup pencet yang kelas 8 saja. 8 aja. Nah itu semua terdengar semua secara jelas. Kemudian di semua ruangan itu sudah ada proyektor Pak Dokter. Satu ini samping ini untuk di kelas unggul. Jadi fasilitasnya ada salon untuk semua kelas. Tapi tidak bisa itu Pak Dokternya gitu. Pak Hartawan ini masuk ke yayasan pada Lampung ini sudah ada semua. Tinggal Pak Hartawan bagaimana merawat dan merawat itu lebih besar biayanya daripada mengajarkan. Nah, gitu. Nah, kemudian asli sudah, di sini sudah, semakin ini sudah. Kemudian kalau masuk gol, Bapak Ibu, ini fasilitasnya setiap kali anak kelas 7 gol, kan ada kelas itu lemarinya baru. Nah ini dipakai, nah ini bagaimana strateginya kalau Bapak nanti punya kelas gol. Yang tidak dipakai kelas 7 kan misalnya Pak ada lemari berapa? Ada 4 kali 12 ya. Itu kita turunkan kepada kelas reguler sehingga kayaknya terangkat. Kemudian untuk mengadakan AC itu juga awalnya dari kelas unggul. Ini saya ceritakan dari kelas unggul kita berdiri kelas itu kita samai semuanya tidak ada AC. Tidak ada AC kemudian ini sebuah proses yang harus mungkin jadinya sarana dan kepala nanti di sana. Jadi pertama kita buka itu kelas unggul hanya 12. 12 itu kita berikan AC tidak melalui dana bos. Nah, kemudian kelas kelas. Tahun berikutnya lagi kita menerima lagi kelas unggul. Kemudian itu dulu tidak berbayar. Nah, kemudian mau terima 3 kelas, maka kita punya AC 3 kelas. Setiap kali yang unggul itu tamat, maka itu diturunkan kepada yang reguler. 3 yang reguler itu nanti merawat. Jadi tidak bisa lebih Pak Dokter dan lainnya itu ya berproses. Kemudian di tahun 2016 ke sini memang saya belum acaranya, tapi selalu dimintai mendampingi kepala sekolah. Nah, kalau akan sekarang ini kalau saya maka harus mengikuti apa kemauan dari Pak Kepala. Kalau Pak Kepala tidak bisa jalan. Tapi dulu partner, kalau partner itu bagaimana Pak Sugio melakukan? Begini caranya. Ini akhirnya sampai sekarang selesai semua. Setelah saya dibuat acaranya, saya tidak
itu kali 34 kelas ditambah lagi ruang guru dan ruang-ruang yang lain sebagainya. Nah itu sekilas prosesnya untuk bagaimana sih. Begitu juga proyektor itu tetap. Kalau Pak Dokter tadi ngomong jangan langsung Pak, itu biasanya terlalu tinggi, kan gitu. Tapi kalau memulainya berawal targetnya sama ada berapa? 13 itu kayaknya tidak tahu selesai. Dan harus dianggarkan kita tidak melalui anggaran bos untuk demonstrasi itu hasil. Itu melalui komputer, kemudian dicicil sampai kita itu. Seperti kita nyicil mobil, kita cicil dulu lah, kan? Kita cicil kalau ini tahun ini. Nanti insya Allah Pak, kalau Pak Dokter sana itu sudah kasih semua. Sekarang ini kan anak-anak zaman modern sekarang itu mengedukasi itu boleh tidak perlu kita mencari anggaran sendiri. Nah itu sekilas kalau menghargai sebuah proses. Sekali lagi kalau Pak sudah tahu, jadi masuk sebelah ini sudah jadi, itu SPSN, kemudian yang sebelah sini juga baru jadi, baru Pak Kepala dalam ini sudah berupaya maksimal untuk melengkapi AC dan sebagainya. Terus nanti Bapak pas setelah akhirnya bisa jalan ini untuk melihat aula itulah terkait perjuangan beliau untuk tadi melengkapi dan mengawal dan lebih walaupun ikannya banyak tapi itu harus Bapak Kepala ya. Tapi beliau juga memperhatikan kesejahteraan daripada yang membantu kawan-kawan. Jadi saling kembali. Jadi kalau Pak Dokter ini nanti juga kembali ke saya, itu habis yang sulit aja dia nggak mau pulang. Mungkin dia terus, tapi kalau yang tegur, yang mungkin itu sekilas dari saya terkait dengan warga Sarana dan sebetulnya panjang juga Bapak menemukan saya. Kan gitu. Jadi mungkin sekilas itu Pak, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih penjelasannya yang luar biasa nih dari Pak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Wakil Kepala, kemudian juga dari ketua program. Ini sebenarnya sangat menginspirasi dan membuat kita lebih semangat lagi. Betul Bapak Ibu? Jadi selama ini Pak memang lagi berbenah. Alhamdulillah yang dulunya mungkin kita masih agak panas di ruangan, belum ada kipas angin. Sekarang semua kelas sudah ada kipas angin. Pemda Selangor yang awalnya tidak ada CCTV, yang logik update-nya itu masih tidak kelihatan, nah kita zohirkan seperti kata Pak Budio tadi, logik update-nya sudah muncul dalam bentuk CCTV. Dan masih banyak lagi memang yang harus kami perbaiki dengan kritik yang sudah disampaikan. Memang kata Pak Budio